Pemirsa, di era digitalisasi yang terus berkembang, di mana informasi sangat sekali mudah untuk didapatkan, pendidikan yang dilatar belakangi dengan penguatan agama sangatlah mutlak diperlukan. Sehingga nantinya generasi penerus bangsa tidak hanya pandai di dunia akademik pemirsa, namun juga segala tindakan dilandasi dengan agama. Pemirsa, pada hari ini sebuah sekolah berada di SMK Darussalam Blok Agung yang terletak di Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Untuk Anda mungkin yang belum mengetahui segala sesuatu tentang SMK Darussalam Blok Agung, berikut bersama saya Mas Haskia, sebuah sekolah untuk Anda. Sebuah sekolah CTV kali ini berada di SMK Darussalam Blok Agung yang berada di Jalan Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, Karangdoro, Tegalsari, Banyuwangi, Jawa Timur. Dari namanya saja sudah identik dengan pesantren terbesar di Banyuwangi. Ya, karena memang sekolah ini berada di lingkungan pesantren Blok Agung. Tentu saja, sekolah yang memiliki basic agama yang kuat serta memiliki keilmuan sebagaimana sekolah SMK pada umumnya. Maka di sini memiliki keistimewaan akhlakul karimah yang berilmu pengetahuan. Ini akan menjadi output yang baik karena nantinya mereka berilmu dan berbekal agama yang baik. Saat JTV berkunjung, kebetulan sedang dilaksanakan uji kompetensi keahlian. Maka siswa yang lain yang tidak sedang mengikuti uji kompetensi, mereka mengadakan kegiatan kepramukaan. Pramuka Putra berada di halaman sekolah, sedang mempersiapkan latihan kepramukaan. Sedangkan Pramuka Putri siang harinya mengadakan senam irama bersama di halaman sekolah, bergantian dengan penggalang putra. Mereka tergabung dalam Racana Mbah Yai Syafaat untuk Pramuka Putra dan Racana Mbah Nyai Maryam untuk Pramuka Putri yang berada di gugus depan 23.601 dan gugus depan 23.602. Sementara itu, semua guru pengajar juga mengadakan koordinasi di ruang guru sebelum mereka memasuki kelas. SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa. Saya SMK, saya luar biasa. SMK Darussalam Blok Agung terakreditasi A dengan layanan siswa dan informasi terpusat di depan sekolah. Memiliki 6 keahlian, yaitu keahlian akuntansi, teknik komputer jaringan atau TKJ, teknik kendaraan ringan otomotif atau TKRO, keperawatan, keahlian busana butik atau BB, keahlian bisnis daring dan pemasaran atau BDP. Dengan siswa sebanyak 1067 dari berbagai daerah se-Indonesia dan 71 guru dan karyawan, karena memang 80% siswa SMK Darussalam Blok Agung merupakan siswa yang mukim di pesantren dan otomatis mereka adalah santri yang berdatangan dari segala penjuru di Indonesia ini. Assalamualaikum Bapak. Ya, kebetulan ini sebuah sekolah berkunjung ke SMK Darussalam Blok Agung, sekaligus ingin berbincang dengan Pak Anas selaku Wakil Kepala Bidang Pendidikan dan Pengajaran. Pak, mungkin sebelum saya berbicara tentang SMK dan juga yayasan, Bapak ini membawai bidang pendidikan apa saja, Pak? Terima kasih. Jadi di Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung ini berdiri tahun 1951 yang awalnya merupakan
pondok pesantren dengan sistem pendidikan salaf. Tapi alhamdulillah seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan kebutuhan masyarakat, ini di Pondok Pesantren Darussalam ada beberapa lembaga pendidikan formal dan alhamdulillah walaupun belum sempurna tapi sudah lumayan komplit, mulai PAUD sampai perguruan tinggi. Saya sebutkan satu persatu nanti biar lebih jelas. Jadi ada kelompok bermain atau KB Darussalam, kemudian ada SD Darussalam, ada SMP Darussalam, ada MTS Al-Amiriyah, ada SMA Darussalam, ada SMK Darussalam, ada Madrasah Aliyah Al-Amiriyah, kemudian ada 3 perguruan tinggi, ada Akademi Komunitas Darussalam, ada Ma'had Ali Darussalam, ada Institut Agama Islam Darussalam, dan ada lagi pendidikan yang merupakan ruhnya pondok pesantren yaitu Madrasah Diniyah Al-Amiriyah. Nah, ini mohon doa restunya. Ini untuk yang dari akademi komunitas ini sedang proses peralihan menuju Poltek, dan yang Institut Agama Islam Darussalam ini insya Allah sebentar lagi juga berubah menjadi Universitas Islam Muhtar Syafaat. Jadi secara langsung sudah menjelaskan tentang yayasan ya Pak ya. Nah, kebetulan kita ke SMK Darussalam Pak. Yayasan ini sendiri bentuk dukungannya ke SMK Darussalam seperti apa Pak? Jadi SMK Darussalam merupakan salah satu lembaga yang ada di Darussalam dengan 6 prodi. Yang pertama akuntansi, kemudian bisnis digital, tata busana, TKR, TKJ, dan keperawatan. Adapun dukungan dari yayasan kepada SMK ini sangat memberikan support dan mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan yang ada di SMK Darussalam. Artinya ada dukungan penuh ya Pak ya dari yayasan sendiri. Baik, terakhir mungkin Pak harapan untuk SMK Darussalam Pak dari yayasan sendiri. Atas nama Wakil Bidang Pendidikan dan Pengajaran berharap kepada SMK mudah-mudahan kedepannya bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, kemudian alumninya bisa apa yang diperoleh dari Darussalam ini bisa dikembangkan di masyarakatnya, karena SMK Darussalam ini bisa dikatakan SMK nasional karena muridnya hampir ada dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Itu Mbak. Terima kasih Pak Anas atas waktunya. Terima kasih. Bersamaan dengan pelaksanaan UKK, maka pada hari yang sama, semua keahlian sedang mengadakan ujian di masing-masing lab sekolah untuk memenuhi standar kompetensi yang harus mereka miliki. Seperti keahlian akuntansi ini, sebelum nantinya mereka akan bekerja atau berwirausaha, berkompetisi dengan dunia pasar yang sesungguhnya. Keahlian akuntansi ini, siswa juga dibekali dengan keahlian mengemudikan mobil. Mereka berpraktek mengemudikan mobil dengan didampingi instrukturnya. Ini diharapkan akan bisa menghadapi dunia kerja dan tuntutan zamannya sebagai sarana transportasi. Mereka nantinya bisa mengemudikan mobil sendiri untuk melengkapi, memberikan nilai plus dalam memenuhi standar kompetensi akuntansi. Pada saat dilakukan uji kompetensi, ditinjau langsung oleh pengawas SMK Kabupaten Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Rusianto selaku pengawas SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Banyuwangi yang pada hari ini berada di sekolah SMK Darussalam Blok Agung dalam acara untuk monitoring kegiatan
uji kompetensi atau KK untuk semua jurusan, yaitu ada 5 jurusan, baik itu yang KK mandiri ataupun yang LSP menggunakan P2. Dengan adanya kegiatan yang saya pantau langsung, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan juknis dan sangat memberikan gambaran jelas bahwa sekolah ini benar-benar melakukan uji kompetensi dengan kondisi yang real, kondisi yang sesuai dengan juknis, kondisi nyata, sehingga akan memberikan info yang sangat bagus untuk sekolah yang lain mungkin, dan berikan gambaran yang jelas bahwa sekolah ini benar-benar meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan sesuai dengan kompetensi masing-masing program keahlian. Mudah-mudahan wirausaha atau mungkin melanjutkan. Mudah-mudahan semuanya lancar dan segala impian yang diinginkan anak-anak tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kedua orang tuanya ataupun peserta didiknya. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya sangat memberikan apresiasi kepada SMK Darussalam. Tetap maju terus, jalan terus, dan tetap semangat. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Terima kasih. ketinggalan, keahlian yang lainnya di lab busana butik. Terlihat tangan-tangan terampil siswa yang sedang berpraktek layaknya dalam sebuah industri sandang. Mereka ada yang sedang menggambar desain busana, ada yang sedang memotong pola busana, karena memang mereka disiapkan untuk kelas 10 mulai dari mengenal bahan tekstil, dasar desain, pola dasar, juga dasar teknik menjahit garis lurus, garis leher, dan lain-lain. Sedangkan di kelas 11 sudah mulai diajarkan desain busana, menghias busana, dan diperkenalkan dengan industri dan juga produk custom untuk perseorangan. Di kelas 12 sudah harus bisa untuk mengerjakan busana, baik industri juga custom full, karena mereka outputnya bisa menjadi fashion designer, juga bisa buka butik dan juga bisa wirausaha. Dan mereka juga dibekali dengan batik cap, ekoprint, batik tulis, seperti yang sedang mereka praktekkan di halaman sekolah. Keahlian lainnya, keperawatan. Siswa terampil mengecek kesehatan, baik cek kolesterol maupun asam urat. Bahkan, mereka juga mempraktekkan perawatan wajah, layaknya sebuah ruang praktek yang standar sebuah perawatan dilakukan.
Tak kalah profesionalnya adalah keahlian teknik kendaraan ringan otomotif. Terlihat siswa sedang melakukan uji kompetensi keahlian yang melibatkan dunia usaha, dunia industri dari luar sebagai penguji kompetensi. Dari awal, siswa diperkenalkan dengan dasar-dasar kejuruan otomotif. Dan di kelas 11 diajarkan sistem perawatan rutin, mengecek kerusakan, dan di kelas 12 mereka sudah langsung diarahkan pada perbaikan. Terbagi dalam beberapa bidang yang dilakukan. Ada siswa yang sedang melakukan tune-up konvensional. Ada juga yang melakukan tune-up dengan pengecekan menggunakan scanner. Selain itu, ada juga yang sedang melakukan pengecekan pada sasis dan elektrikal kelistrikan pada mobil. Dan mereka ada juga yang sudah langsung melakukan perbaikan di perbengkelan yang lengkap. Ya pemirsa, saya sudah bersama Bapak Kepala Sekolah dari SMK Darussalam Blok Agung, Pak Agus. Ya, Pak Agus. Ini kita akan berbincang sedikit tentang SMK. Seperti apa? Mungkin yang pertama kita akan berbicara tentang sejarah dulu ya, Pak ya. Sejarah berdirinya SMK Darussalam Blok Agung seperti apa, Pak? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu untuk JTV ya sudah berkenan hadir di lembaga kami gitu. Jadi kalau berbicara masalah sejarah SMK, sejarah ini diawali dawuh Mbah Yai Sepuh dulu, Mbah Yai Syafaat, pendiri dari Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung ini. Beliau ngendikan bahwa yayasan ini atau pondok pesantren ini harus seperti pasar. Dalam arti kata pasar itu adalah yang bisa menyediakan berbagai macam kebutuhan masyarakat atau orang. Karena di sini itu adalah pondok pesantren, itu adalah pendidikan, makanya di sini seluruh pendidikan itu disediakan. Nah, salah satunya itu adalah SMK. Dulu kan namanya Semeya, Mbak ya dulu ya, kan bukan SMK langsung gitu ya. Saya agak lupa itu perpindahan dari kata Semeya STM ke SMK itu tahun berapa gitu. Dawuh beliau ini dilanjutkan oleh putranya Al Mukarram Yai Hasyim dengan beberapa yai gitu, kemudian memunculkan Semeya pada waktu itu yang berdiri tahun 1986. Seperti itu sejarah singkatnya tentang Semeya atau SMK itu seperti itu, Mbak. Gitu. Baik, tentang sejarah sudah. Kali ini terkait jurusan, metode pembelajaran maupun berapa banyak siswa yang sudah berada hingga tahun ini, Pak. Terima kasih, Mbak. Jadi Semeya atau SMK ini dulu yang berdiri tahun 1986 ini dulu diawali oleh jumlah siswa itu hanya 12 dulu itu. Jadi tahun segitu itu masih 12 orang dan itu angka yang sangat kecil sekali. Ini alhamdulillah ini berkat doa-doa dari beliau, para pengasuh di sini, kerjasama dari teman-teman guru dan semuanya saja di sini. SMK ini pada tahun ini sudah bisa mencapai jumlah siswa 1067. Dengan 6 jurusan. Dengan 6 jurusan. Jadi jurusan kami yang pertama itu adalah akuntansi keuangan lembaga gitu, Mbak. Itu nama nomenklatur di kurikulumnya gitu. Tapi orang menyebutnya biasanya ya dipotong saja. Akuntansi gitu biasanya gitu. Terus dulu ada namanya pemasaran, sekarang berubah menjadi bisnis daring atau pemasaran atau bisnis digital gitu, nggih. Terus yang berikutnya itu ada tata busana, ada otomotif, namanya TKR sekarang. Terus kemudian ada komputer atau TKJ dan yang terakhir itu adalah keperawatan. Itu kaitannya dengan jurusan yang ada di sini, jumlahnya 6. Oke. Tadi Pak Anas ya, Pak Anas juga menjelaskan bahwa selain dari Banyuwangi ada santri yang dari luar Banyuwangi gitu. Kalau boleh tahu dari mana saja itu, Pak? Jadi gini, SMK Darussalam ini adalah SMK yang berdiri di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam. Karena ini adalah berdiri di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam, santri dari Yayasan Pondok Pesantren Darussalam ini adalah se-Indonesia. Dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, dapat saya katakan dari Sabang sampai Merauke itu ada di sini. Ada di sini santrinya gitu.
Sehingga siswa SMK ini 80% itu ya mukim atau mondok gitu. Baru yang 20% ini adalah siswa yang memang berasal dari sekitar sini gitu saja. Kaitannya dengan siswa seperti itu, Pak. Oke. Baik, untuk prestasi yang pernah diraih Pak Agus apa? Oke, terima kasih. Jadi kami itu walaupun berada di sekolah pesantren gitu ya. Jadi bukan berarti terus kami itu mengabaikan prestasi, Pak. Kami pun juga memperhatikan masalah prestasi itu. Salah satunya kami itu adalah di tahun ini itu juara 1 dan 2 speed contest, itu lomba bahasa Inggris itu. Oke. Terus yang berikutnya itu adalah juara 1 SMK swasta untuk LKS akuntansi. Kemudian yang berikutnya kami itu untuk jurusan tata busana itu juara 3 juga se-Banyuwangi kan gitu. Yang selanjutnya adalah ini yang ya tapi ini masih dalam kategori juara, yaitu juara 4 English Proficiency di Banyuwangi juga. Kemudian yang paling terakhir ini yang menurut saya itu membanggakan, yaitu salah satu anak kami yang dari jurusan TKJ ini memperoleh sertifikasi internasional dari MTCNA dari Mikrotik Latvia. Oke, itu prestasi yang bisa kami ceritakan di sini gitu. Ya, mungkin Pak Kepala ini yang terakhir, di SMK Darussalam ini adakah pembeda dari SMK lain, Pak? Ini juga merupakan keunggulan agar masyarakat di sekitar sini di Banyuwangi maupun di luar kota tidak ragu lagi untuk menyekolahkan putra-putrinya atau yang ingin melanjutkan di jenjang SMK, Pak. Keunggulan yang menjadi pembeda dari SMK Darussalam seperti apa? Oke, terima kasih banyak, Mas. Jadi SMK itu banyak gitu ya. Se-Indonesia itu banyak sekali. Se-Jawa Timur itu ada sekitar 2000 sekian gitu SMK kalau gitu. Nah, kita itu mencoba menjadi sebuah lembaga pendidikan vokasi, menjadi lembaga pendidikan SMK itu yang memang berbeda karakteristiknya, sedikit berbeda dengan yang lain. Apa yang menjadi pembeda yaitu SMK di sini itu adalah SMK yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Apalagi kami itu adalah SMK yang berdiri di bawah naungan pondok pesantren, kan gitu. Kalau misalkan di luar itu SMK itu berpromosi siswanya siap kerja. Siap kerja itu umum. Di sini pun kita bisa berpromosi seperti itu. Tapi di sini itu siswa itu kita berikan sentuhan lain. Apa itu sentuhan lain? Sentuhan lain yang saya maksud itu adalah begini. Jadi siswa yang ada di sini itu kita berikan pemahaman tentang ilmu agama. Kan sekarang itu banyak tuh, Mbak. Jadi yang namanya anak itu sudah pinter bekerja. Tapi minta maaf ya, ketika ada orang tuanya meninggal, mendoakan aja enggak bisa. Kan gitu lah. Mendoakan enggak bisa. Ilmu agama yang diberikan di sekolah itu hanya 2 jam per minggu. Bayangkan loh, kita meninggal nanti berharap pada agama tersebut, tapi hanya diajarkan 2 jam per minggu. Di sini kita bedakan. Jadi bagaimana anak belajar di sini itu tidak hanya belajar tentang pengetahuan umum duniawi saja, tapi mereka juga kita bekali bagaimana mereka itu memiliki kemampuan agama yang bagus. Ketika harus memimpin tahlil, kita ajari. Ketika mereka harus sholat yang benar, kita ajari. Kalau yang dari pesantren otomatis ya ada dari pesantren yang mengajari. Termasuk anak-anak kami yang tidak mukim, itu pun kita berikan pelajaran diniyah. Ya, kita berikan pelajaran diniyah. Jadi mereka itu kalau pada akhirnya itu terjun ke masyarakat, ya, mereka itu pada akhirnya itu berbaur dengan masyarakat. Mereka sudah tidak asing lagi dengan hal yang seperti itu. Ya, itu yang menjadi pembeda utama kami dengan yang lain. Jadi kami ingin menciptakan para teknokrat gitu ya, para teknokrat yang bagus, tapi kemampuan religiusnya juga tidak. Kurang lebih seperti itulah cara perbedaannya di sini itu seperti itu. Ditekankan di penguatan agamanya begitu ya, Pak. Baik, luar biasa SMK Darussalam, semoga tetap terus berinovasi, berkembang ke depan, dan tentunya santri atau siswanya semakin banyak. Ya, terima kasih Pak Kepala Sekolah atas waktunya.
Untuk memenuhi kebutuhan percepatan komunikasi, maka keahlian TKJ atau teknik komputer jaringan sangat dibutuhkan dalam dunia kerja modern saat ini. Nah, di keahlian TKJ saat dilakukan uji kompetensi, maka siswa langsung menghadapi masing-masing satu unit komputer untuk melakukan tugas-tugasnya. Di TKJ diajarkan untuk bisa bekerja di teknisi jaringan, data center, juga harus paham dasar jaringan dan membangun server. Bahkan salah satu siswinya berhasil menjadi juara bersertifikat internasional dalam sebuah kompetisi. Ya pemirsa, saya sudah bersama salah satu siswa berprestasi di sini dengan adik siapa? Perkenalkan, nama saya Dwi Adina Putri dari kelas 12 TKJ 1 dari SMK Darussalam Blok Agung. Baik, prestasi yang sudah pernah diraih? Alhamdulillah, waktu bulan Januari kemarin saya sempat ikut lomba LKS dan juga itu yang diadakan dari Mikrotik. Jadi saya bisa mendapatkan sertifikasi Mikrotik MTCNA atau bisa disebut dengan Mikrotik Certificate Network Associate yang berbasis internasional. Dari Latvia ya? Dari Mikrotik Latvia. Oke. Dari kelas berapa? Dari kelas 12. Kelas 12. Baik, jurusan Mikrotik ya berarti ya? Teknik komputer jaringan. Oke, baik. Selama bersekolah di sini mungkin bisa diceritakan pengalamannya yang mengesankan selama sekolah di SMK Darussalam Blok Agung, guru-gurunya seperti apa begitu? Ya baik, menurut saya sekolah di sini tuh berkesan banget ya Mbak. Karena yang pertama kita tuh dari pondok pesantren diajarkan untuk tentang keagamaan. Dan dari sekolah juga kita tuh kan saya memilih jurusan teknik komputer dan jaringan agar kita tuh bisa menggali lagi informasi-informasi dari luar yang kita tidak bisa dapat dari pondok pesantren. Jadi juga kita tuh bisa mempelajari mikrotik, merakit PC, membuat software atau hardware atau bisa mengembangkan juga. Dan juga guru-guru di sini tuh enak banget. Menurut saya tuh the best kalau mau sekolah di sini tuh. Jangan ragu lagi ya untuk adik-adik yang ingin melanjutkan ke SMK ya. Ini udah testimoni yang real gitu ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga prestasinya terus berkembang dan bisa menularkan prestasi ke adik-adiknya. Di bidang keahlian yang paling bontot di SMK Darussalam Blok Agung, yaitu keahlian bisnis daring dan pemasaran atau BDP. Siswa langsung berpraktek layaknya sedang bekerja di bagian penerimaan paket. Karena SMK Darussalam Blok Agung ini juga bekerja sama dengan Sofi BDP Official. Selain juga, siswa diajarkan grafis produk yang bisa membuat kemasan dan label-label dalam sebuah produk. Selain itu, siswa SMK Darussalam Blok Agung juga bisa mengikuti ekskul yang diselenggarakan oleh sekolah. Seperti salah satunya adalah pencaksilat. Pencaksilat merupakan salah satu budaya asli Indonesia yang bisa melatih siswa untuk bisa membela diri dan menjaga kesehatan tubuh. Dan yang luar biasa, di SMK Darussalam ini juga ada pelatihan merawat jenazah yang sejak dulu diselenggarakan di sekolah ini. Karena ilmu merawat jenazah, mengkafani jenazah menjadi salah satu ajaran agama yang harus difahami oleh orang-orang yang biasa merawat jenazah. Sebagaimana dalam kehidupan keseharian dalam bermasyarakat, maka dibutuhkan orang-orang yang bisa merawat jenazah. Nah, untuk siswa yang tidak mukim, maka mereka diberikan pembekalan tambahan ekskul diniyah keagamaan yang diselenggarakan di masjid sekolah. Mereka juga diberikan pembelajaran tentang fikih, juga Quran dan hadis sebagai penguat akhlakul karimahnya.
Ekskul lainnya adalah hadrah, salah satu kesenian yang tumbuh subur di masyarakat, khususnya dunia pesantren. Adalah musik hadrah, sehingga siswa diberikan ekskul hadrah, salah satu pilihan yang diselenggarakan di sekolah. Berdiri sejak tahun 1986 hingga sekarang terus berkembang. Ini membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat kepada SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi terus meningkat. Jadi untuk Anda yang ingin melanjutkan di jenjang SMK ataupun yang ingin menyekolahkan putra-putrinya di jenjang SMK, jangan ragu lagi untuk memilih SMK Darussalam Blok Agung yang berada di Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pemirsa, akhirnya usai sudah program Sobo Sekolah kali ini. Saya Mema Saskia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.